Sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama faqdul ma, tidak ada air. Ini saya tambahkan keterangannya ya. Yang kedua al-maradu, sakit. Ini saya tambahkan keterangannya. Yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin. Yang ketiga, air dibutuhkan untuk minum. Air dibutuhkan untuk minum oleh yang kehausan. Maksudnya yang ketiga ini, kalau kita pakai air masih ada yang butuh untuk minum, mending yang nolong orang yang butuh minum ini, selamatkan nyawa dia, daripada kita milih pakai air dia kehausan. Sampai dipikirkan orang lain loh di sini. Oke, tadi yang pertama apa? Yang pertama apa, Bu? Tidak ada air. Catatan, tidak ada air itu dicari sekitar 150 meter. Dicari sekitar berapa? 150 meter. Di sini nggak ada nih. Saya jalan ke sana, dapat air situ. Jarak saya mencarinya itu 150 meter. Dapat, berarti saya butuh. Tidak boleh tayamum. Nah, termasuk juga tetap disuruh cari kalau jarak air itu paling minimal 4,5 kilo. Misalnya, saya dapat berita di sini nih, sini air nggak ada, tapi jalan ke sana nanti dengan jarak 4,5 kilo dipastikan ada. Saya ke arah timur 4,5 kilo dipastikan ada. Orang beritakan, oh sudah ada air itu. Maka tetap tidak boleh tayamum juga. Airnya pasti ada tuh 4,5 kilo. Berarti kalau kita mau kasih jarak itu, cari 150 meter, atau keyakinannya ada sampai jarak 4,5 kilometer. Jika lebih dari 4,5 kilo, maka sudah dianggap jauh. Berapa air jarak airnya itu? Wah, 10 kilo. Nggak usah cari. Karena sudah dianggap jarak yang jauh. Kalau sudah dianggap jarak yang jauh, berarti apa? Langsung beralih tayamum. Jadi antara jarak 150 meter sampai 4,5 kilo. Itu ya. Jadi saya biasanya jawab pertanyaan warga desa ini. Ustaz, saya di ladang saya itu nggak ada air. Saya boleh tayamum nggak? Saya bilang, Bapak dari rumah itu ada air nggak? Ada, Ustaz. Karena Bapak dari rumah itu sudah ada air, maka harusnya dari rumah itu berwudu dulu. Baru tuh nanti sholat asar misalnya dapati di ladang sudah ada wudu tuh, sudah bilang sudah pakai wudu itu untuk sholat asar. Atau dia pulang aja masih dekat, ya kan? Pulang masih dekat biasanya ada kalau di desa itu enggak, jaraknya nggak sampai 5 kilo, nggak, biasanya dekat-dekat aja. Ada yang cuma 1 kilo, ada yang 500 meter, ada yang cuma 1/4 kilo gitu, dekat-dekat. Maka pulang, ada air di rumah, jangan tayamum di ladang, karena jaraknya masih dianggap dekat untuk cari air tadi. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Sakit, yaitu sakitnya jika takut menggunakan air akan membahayakan diri. Jika takut menggunakan air akan membahayakan diri.
Terus yang ketiga apa Bu? Tadi sebab tayamum apa yang ketiga? Air diperlukan untuk minum yang kehausan. Tapi ada catatan di sini. Yang kehausan ada yang tidak perlu ditolong. Siapa? Nah, dalam mazhab Syafi'i sebut ada 6 yang tidak perlu ditolong ketika dia haus. 1, orang yang meninggalkan sholat. Oh, saya butuh untuk sholat kok, dia nggak sholat, masa saya kasih ke dia? Iya kan? Tinggal ditolong itu dengan air tadi. 2, orang yang berzina dan sudah menikah. Dia berzina dan sudah menikah. Habis berzina, haus, biarin aja. Saya pakai air. Enak aja saya tolong kamu. Berarti saya tolong kamu dalam maksiat. Yang ketiga, orang murtad. Orang murtad. Yang keempat, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang keempat, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang kelima, anjing galak. Katanya anjing galak-galak ya. Anjingnya kehausan tuh. Saya mau pakai wudhu, ya biarin dia aja. Saya tetap wudhu dengan air. Terus yang keenam, babi. Kenapa? Nah, 2 hewan ini itu tidak dimuliakan. Oke, 6 ini kalau dalam keadaan haus, terus kita sendiri butuh air, kita tetap menggunakan air. Tidak dikasih air tadi untuk nolong di antara 6 tadi. Jelas? Berarti kapan kita ikut tayamum? Kalau kita dalam keadaan apa? Tidak ada air? Bukan tidak ada air, airnya ada. Dalam keadaan airnya ada, tapi ada orang yang haus yang membutuhkan selain 6 tadi. Oke, selain berapa tadi? 6 tadi. Oh, di bawah itu haus itu. Ya tuh jangan sholat itu. Saya lagi mau pakai air ini, airnya pas-pasan. Sudah, saya kasih dia aja. Ya selamat nyawanya.